Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Ketika kita masih menyangkal ketentuan Allah, umpamanya kita gagal panen. Kenapa harus gagal panen? Kenapa Menteri Pertanian tidak mengumumkan kepada petani supaya menjaga keberhasilannya? Kenapa dan kenapa? Jadi artinya bahwa ibu-ibu sekalian, ketika kita menghadapi satu kegagalan, pertama, jangan pernah ada penyangkalan apapun. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Sudah kita terima mangga, kita terima apa adanya. Ya wis bokat kudune meng konon. Selesai. Ya Allah, terima kasih. Nah, ketika kita terlahir di dunia, oleh Allah diberi wajah yang pas-pasan. Hidungnya asal menonjol sedikit kayak wudun. Sudah terimalah, alhamdulillah saya dikasih hidung. Masih ada bolongannya, lumayan buat ambekan. Alhamdulillah, selesai. Begitu kita tidak pasrah pada Allah, menyangkal ketentuan Allah, kenapa aku terlahir tidak cantik? Ini akan menjadi beban penderitaan seumur hidup. Ya, akan kehilangan percaya diri, akan kehilangan semangat, dan kita akan terjebak dalam psikopat namanya minderwadah kompleks, menjadi kecil hati, menjadi tidak punya keberanian, menyesali. Kita terlahir dari keluarga miskin, nggak usah bertanya kenapa aku terlahir dari keluarga miskin. Sudah, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk lahir ke dunia. Yang dikasih otaknya nggak cerdas, pas-pasan, alhamdulillah masih bisa cewek dewek. Selesai. Begitu kita menyesali apapun yang terjadi apapun, apa yang terjadi? Ini bisa menimbulkan psikopat. Kita menjadi menderita. Paham Bu, menderita? Hidupnya tidak nyaman, selalu menyalahkan orang lain. Begini logikanya. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, ini dapat dipastikan berarti orang itu tidak pernah mengakui bersalah. Setiap kegagalan jangan pernah mencari kambing yang berbulu hitam. Lebih baik kita introspeksi di mana letak kesalahannya. Kalau kita menyalahkan orang lain, itu berarti kita tidak pernah merasa bersalah. Kalau orang tidak merasa bersalah, pertanda dia tidak mau memperbaiki diri. Percaya atau tidak? Yang salah orang lain. Dan ini tidak menyelesaikan persoalan, malah menimbulkan kemarahan orang lain yang dijadikan kambing hitam dan menimbulkan permusuhan. Persoalannya tidak selesai, malah menimbulkan persoalan baru. Ada seseorang, kita cerita dulu, bagaimana supaya kita pasrah terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menyalahkan orang lain. Jangan gara-gara kamu, gara-gara banyak gara-gara
lebih baik kita jujur saja, ya sudahlah, apapun sebab yang dilakukan orang lain, kita jangan menyalahkan orang lain. Tidak etis dalam beragama menyalahkan orang lain. Karena kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita menjadi menderita. Ya, jiwa kita tidak tenang. Ada anak sekolahnya tinggi, sarjana, tapi dia tidak mampu mengambil keputusan dalam hidupnya. Milih istri saja nggak kawin-kawin, kayak bisa milih ya. Iya. Untuk mengerjakan sesuatu dia gagap, seperti ada kecemasan dan ketakutan, inferiority complex, merasa dirinya rendah diri. Setelah kita korek-korek sebabnya apa, ini kita diagnosa tentang psikologi dia, mengapa jadi menjadi gagap, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Bu, sengsara, percaya enggak? Rasanya seperti gamang, ngomong di atas mimbar saja ngopiak keluar semuanya, buyar semuanya. Ini kan berarti nggak bisa hidup orang nih. Akhirnya dalam cerita dia, ternyata ada satu penderitaan yang dia tidak pernah menerimakan awalnya, tidak mau berpasrah diri. Dia itu ditinggal mati oleh bapaknya. Sebabnya karena penyakitnya tidak cepat ditolong oleh dokter. Ya, suruh nunggu karena dananya nggak ada, sehingga akhirnya tidak cepat diobati sampai terlambat, akhirnya mati. Dia dendam kepada rumah sakit yang tidak menangani penyakit itu. Udah, kesalnya bukan main. Kemudian juga setelah bapaknya meninggal, ibu sekalian, dia ditanggung, dibiayai oleh kakaknya. Sekolahnya yang membiayai kakaknya sampai sarjana. Tetapi kakaknya ini, dia bercerita, dia galaknya bukan main. Sehari-hari kalau bangunin tidur langsung dibanjur sama air. Ya, kalau marah ditendang. Dia tersiksa hidupnya karena orang kakaknya itu sangat ganas sekali, ditendang, ditampak, ditonjok begitu. Jadi dia karena merasa ini sehingga hidupnya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Coba repot enggak, Bu? Kalau hidup begitu repot enggak? Sengsara enggak? Sengsara hidupnya. Lalu akhirnya saya katakan, caranya gimana supaya dia itu menerima realita yang dengan kebesaran hatinya begini. Kamu sekolah selesai enggak? Selesai. Sampai sarjana, sarjana. S1, S2, S3, S1. Alhamdulillah S1. Yang membiayai siapa? Ya kakak saya. Loh, ya kalau begitu kakak itu sayang sama kamu dong, nggak kejam. Kalau dia kejam tentu kamu akan dibiarkan saja terlantar. Selagi kakak kamu masih membiayai kamu sekuliah sampai selesai, berarti kakak kamu sayang. Tapi dia kejam, dia galak. Loh, kamu harus belajar memahami sudut pandang orang lain. Kunkus semonoku jawane mah saking emane sira ditendang kudu kejem. Mung caranya begitu caranya. Jadi di sudut pandang lain kita harus mengerti sudut pandang orang lain. Saya yakinkan bahwa orang kakakmu itu sayang sama kamu. Kamu tidak dibenci. Dan Allah juga, kenapa Allah bikin mati bapakmu itu? Itu karena Allah sayang juga pada kamu. Mungkin kalau bapakmu masih hidup, mungkin kamu kuliahnya tidak selesai. Iya, sengaja dihabisin bapakmu untuk menyelamatkan kamu jadi sarjana. Dia mikir. Jadi gimana? Ya sudah, itulah hidupmu. That is your life. And you have to walk on. Kamu itulah kehidupanmu, harus kamu jalani. Waras sih. Jadi sini ada kiat-kiat bagaimana untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, begini, datang kepada ustadz.
Kata ustaznya, ya Bu sing sabar. Orang kena. Saya ini selalu disakiti oleh suami saya. Ya, selingkuh. Ya sudah yang berjiwa besar. Sudah Pak Kiai. Ini sudah berulang-ulang ketangguhan lagi. Minta maaf lagi, terulang lagi. Pak Kiai, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar kan ada batasnya. Begitu mengatakan sabar ada batasnya, saya katakan berarti Anda belum paham maknanya sabar. Itu. Jadi ini terminologi agama ini tidak dimengerti sebetulnya. Ya, rumusan yang begitu indah tidak mengerti. Yang sabar ya ada batasnya. Kalau sabar itu tidak ada batasnya sampai titik darah penghabisan. Ya tapi kan saya tidak purik, saya tidak tinggal. Iya, itu bukan sabar, itu namanya terpaksa. Karena kamu sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, suami selingkuh, mau minggat kemana? Jadi selama ini kamu ngurusin suami itu dalam keterpaksaan, itu bukan sabar namanya. Lah, jadi sabar apa? Sabar nggak ada batasnya. Ibu-ibu sekalian, makanan apapun yang diawetkan sampai dia tidak akan pernah busuk selamanya, diawetkan, itu namanya musabbarat, dibuat sabar. Jadi sabar itu gimana? Ya kalau kita sabar tidak bisa, ya disabar-sabarkan saja dulu. Nanti lama-lama juga bisa jadi sabar. Sabar tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi dengan pelatihan, pendidikan, latihan berulang-ulang baru kita kokoh. Jadi sabar itu sebetulnya adalah kepribadian yang kokoh. Siap menghadapi, punya keberanian menghadapi hidup, dan dia berjalan pikirannya bagaimana menyelesaikan persoalan, bukan melarikan diri. Kalau perempuan itu karena suaminya selingkuh lalu cari lebih, minta cerai, itu bukan sabar, namanya melarikan diri, pengecut kau ini. Ya, kita hidup harus berani. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan disitulah hebatnya hidup, bukan keberhasilan, tapi bagaimana dia bertahan hidup ini. Ibu-ibu sekalian, yang orang yang hidup hebat itu bukan orang yang usahanya berhasil, bisa bikin rumah gedong, bisa beli mobil mewah, ya kan gitu, bisa pesiar ke Perancis. Bukan itu. Yang hebat itu adalah orang yang bertahan, berani menghadapi kehidupan. Itu yang hebat. Allah menjanjikan orang sodakoh dibayar, orang sholat dibayar. Dengerin dulu, orang infak dibayar oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan akan dikasih ganti oleh Allah. Tapi orang yang sabar, Allah tidak memberikan penggantian apapun. Tapi Allah mengatakan orang yang bersabar bersamaku. Kebersamaan dengan Tuhan. Innallaha ma'asa sabirin. Paham kita ngomong. Perempuan di rumah saya nyuci piring, ngepel, nyetrika, masak, tak bayar karena status dia adalah bujang. Betul? Berapa sebulan? 3 juta. Akhir bulan nih duitnya. Setiap hari saya suruh ngepel, nyuci baju, nyetrika, nyebokin anak, ini terus hari. Akhir bulan 3.000. Itu orang yang bekerja. Tetapi siapa yang di kamar bersamaku? Tahu nggak? Adalah kekasihku. Paham dikit ke? Orang yang bersabar
tidak dibayar, tapi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Paham? Man kadim ini petani nanem padi, dimakan kelowor, ditraktor lagi, nanem lagi, dimakan keong emas, ditraktor lagi, ditanam lagi, kena sundep, ditraktor lagi, kena apa, bengok kena tikus, traktor lagi, tanam lagi, kebanjiran, kelem semuanya, sampai habis uangnya, sampai tinggal celana poket. Masih nanam juga sampai meninggal dunia dan habis hartanya semuanya. Itulah orang yang paling hebat di sisi Allah. Kenapa? Dia diturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi, dia jalani sampai mati. Itu yang paling hebat. Paham? Saya tidak bangga dengan orang yang kaya, dengan orang yang cerdas, ulama yang nggak ada urusan. Yang paling hebat adalah orang yang siap bertahan menghadapi kehidupan.